Husain lahir pada 5 Sya'ban 4 Hijriah atau 10 Januari 626 Masehi. Ketika Husain lahir, Nabi mengumandangkan azan di telinganya dan membuat akikah domba. Husain menghabiskan 7 tahun pertama hidupnya selama kehidupan kakeknya, Muhammad. Nabi wafat pada tahun-tahun masa kanak-kanak Husain. Jadi, Husain tidak banyak mengingatnya. Ada riwayat dari Nabi tentang dia dan saudaranya, Hasan Mujtaba, seperti, siapa yang mencintai mereka, mencintaiku, dan siapa yang membenci mereka, membenciku. Atau Hasan dan Husain Said adalah pemuda surga. Hadis kedua sangat penting dari sudut pandang Syiah, dan menurut mereka itu adalah bukti legitimasi Hasan dan Husain adalah imamah. Muhammad menempatkan kedua cucunya di atas lutut dan lengannya, dan bahkan membiarkan mereka diletakkan di punggungnya saat berdoa dan sujud. Muhammad memeluk Hasan dan Husain dan berbicara kepada orang-orang dalam situasi yang sama. Nabi berkata tentang Husain, Husain berasal dariku dan aku berasal dari Husain. Nabi melaporkan insiden Karbala pada beberapa kesempatan. Misalnya, dia memberikan sebotol kecil tanah kepada Hindun binti Abi Umayyah dan mengatakan kepadanya bahwa tanah di dalam botol itu akan berubah menjadi darah setelah Husain terbunuh. Peristiwa terpenting di masa kecil Hasan dan Husain adalah peristiwa Mubahalah, dan keduanya adalah putra kami. Dalam ayat Mubahalah, setelah melewati masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, para pemimpin Syiah Kufah berkumpul di rumah Sulaiman bin Shard al-Hasai dan bersyukur kepada Tuhan dalam sebuah surat kepada Husain karena telah mengakhiri kekuasaan Muawiyah, menyebut Muawiyah sebagai khalifah yang tidak adil dan merebut tanpa pamrih, dan mengakui bahwa dia tidak lagi menoleransi kekuasaan Umayyah. Hufi menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan sholat Jumat minggu ini di kediaman Nu'man bin Bashir, penguasa Kufah, dan bahwa mereka akan mengusir Nu'man dari Kufah jika Husain ingin datang. Penduduk Kufah mengirim banyak tas surat kepada Husain. Banyak surat lainnya sampai ke Husain, beberapa di antaranya sejalan dengan komunitas Syiah Kufi, seperti surat-surat Syabats bin Rib'i dan Amr bin al-Hajjaj yang berperang melawan Husain di Karbala. Sebagai tanggapan, Husain menulis bahwa dia memahami rasa persatuan mereka dan menyatakan bahwa imam umat harus bertindak sesuai dengan kitab Allah dan mendistribusikan properti dengan benar. Namun, sebelum melakukan sesuatu, dia melihat salah mengirim sepupunya Muslim bin Aqil ke sana untuk menyelidiki situasi. Rasul Jafarian yang menyebutkan catatan buruk kaum Kufi pada masa Ali dan Hasan berpendapat bahwa bagaimanapun, mengingat pengetahuan Husain tentang rencana Yazid yang membunuhnya, tidak ada cara yang lebih baik bagi Husain pada saat itu, sebab misalnya kemungkinan berangkat ke Yaman tidak berhasil karena pengaruh pemerintah. Dia menunjukkan bahwa semua orang yang memprotes kepergian Husain menasihatinya untuk menerima pemerintahan Yazid meskipun untuk sementara, dan bahwa Husain ibn Ali tidak ingin setuju dengan Yazid dan pemerintahannya sama sekali, bahkan jika penentangan terhadap pembunuhannya ini memimpin.
Husain mengirim Muslim bersama beberapa orang lainnya ke Kufah dan memerintahkan agar misinya dirahasiakan. Muslim tiba di Kufah pada awal Syawal dan membaca surat Husain kepada orang-orang. Orang-orang Kufah dengan cepat berjanji setia kepada Muslim, dan bahkan Muslim pergi ke mimbar Masjid Kufah dan mengatur orang-orang di sana. Dikatakan bahwa 18.000 orang berjanji setia kepada Muslim untuk membantu Husain. Para pendukung Umayyah dan orang-orang seperti Umar bin Sa'ad, Muhammad bin al-Ash'ad, dan Abdullah bin Muslim dalam surat-suratnya melaporkan peristiwa dan ketidakmampuan Nu'man kepada Yazid. Nu'man sengaja tidak menindak aktivitas Muslim. Yazid yang tidak lagi mempercayai Nu'man ibn Bashir, penguasa Kufah saat itu, menggantikannya dengan Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah diperintahkan untuk segera pergi ke Kufah dan menghentikan kerusuhan dan berurusan dengan Muslim bin Aqil. Dia memasuki Kufah dengan menyamar dan mengambil tindakan keras terhadap pendukung Husain yang membuat mereka takut. Bahramian mengatakan bahwa dengan pengetahuannya tentang Kufi, ia mampu merebut Kufah dari pendukung Husain melalui berbagai tindakan seperti ancaman, suap, dan gosip. Dan untuk mencapai tujuan utama Bani Umayyah, yaitu membunuh Husain dalam situasi apapun, setelah aksi kaum Kufi dalam pemberontakan dan perebutan istana Kufah tidak kemana-mana, Muslim bersembunyi. Tetapi akhirnya tempatnya terungkap dan pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah dipenggal, dia dilempar dari atap istana Kufah di depan umum. Hani bin Urwah, pemimpin suku Murad, juga tewas. Dalam sebuah surat, Yazid memuji Ibn Ziyad atas perlakuan kejamnya dan memerintahkannya untuk mengawasi Husain dan para pengikutnya dan menangkap mereka, tetapi hanya untuk membunuh mereka yang berniat berperang. Saat itu, Muslim telah mengirim surat yang sangat optimis kepada Husain yang menyatakan bahwa propagandanya berhasil dan ribuan kesetiaan dari orang-orang Kufah. Husain berangkat ke Kufah. Ibn Abbas mengingatkan Husain tentang pengkhianatan Kufi terhadap Ali dan Hasan dan memohon Husain untuk tidak membawa wanita dan anak-anak bersamanya dalam perjalanan ini. Husain menghargai nasihatnya dan berkata bahwa dia telah menyerahkan pekerjaannya kepada Tuhan. Tindakan Husain untuk berangkat ke Kufah sebenarnya juga untuk menjaga dua tanah suci Mekah dan Madinah dari perselisihan dan peperangan akibat kontra umat Islam yang berseteru berbeda pendapat dengan Bani Umayyah. Husain yang tidak mengetahui peristiwa di Kufah bersiap berangkat ke Kufah pada tanggal 8 atau 10 Zulhijjah, dan bukannya menunaikan haji, ia melakukan umroh di luar kota Mekah. Dia berada di pinggiran kota, diam-diam meninggalkan kota bersama teman-temannya. Setelah Husain pergi, Abdullah ibn Ja'far menulis surat kepada Husain bersama kedua putranya, Aun dan Muhammad, memohon agar dia kembali. Sepupu Husain, Abdullah bin Ja'far, menulis surat kepada penguasa Kufah, memintanya untuk menulis surat jaminan kepada Husain jika dia kembali ke Mekah. Sebagai tanggapan, penguasa Mekah mengirim Abdullah bin Ja'far dengan pasukan yang dipimpin oleh saudaranya Yahya untuk mengejarnya. Tetapi Husain menjawab bahwa dalam mimpi dia telah melihat kakeknya Muhammad yang memintanya untuk melanjutkan perjalanan dan menyerahkan takdirnya kepada Tuhan. Dua putra Abdullah bin Ja'far, Aun dan Muhammad, bergabung dengan Husain dan terbunuh bersamanya di Asyura.
Dalam perjalanan, Husain bertemu dengan berbagai orang. Farzadah melihat penyair yang dalam menanggapi pertanyaan Husain secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa hati rakyat Irak bersama Anda, tetapi pedang mereka digunakan untuk melayani Bani Umayyah. Sepupu Husain, Abdullah ibn Ja'far, menerima surat dari Amr ibn Sa'id dan pergi ke Husain untuk membacakannya. Tetapi keputusan Husain tidak tergoyahkan, dan sebagai tanggapan terhadap mereka yang mencoba menghalanginya, dia mengatakan bahwa takdir telah ditentukan di tangan Tuhan dan Tuhan adalah yang terbaik. Dia mengingatkan para hamba dan Tuhan akan menjadi musuh orang yang benar. Zuhair bin Al-Qain yang merupakan penduduk Utsman dan sedang bepergian dan menjauhkan tendanya dari tenda Husain selama perjalanan. Mereka terpaksa mendirikan tendanya di suatu tempat di dekat tenda Husain. Husain mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya, dan selama pertemuan ini Zuhair berubah pikiran dan bergabung dengan Husain dan menjadi salah satu sahabatnya. Ubaidullah bin Ziyad telah mengerahkan pasukannya di mana-mana di sepanjang rute Hijaz ke Kufah dan tidak akan mengizinkan siapapun untuk meninggalkan wilayah tertutup atau memasuki wilayah lain. Husain diberitahu tentang perintah Ubaidullah oleh orang Badui yang dilarang memasuki Kufah, tetapi dia tidak terpengaruh dan melanjutkan perjalanannya. Di Talabiyah, untuk pertama kalinya, berita pembunuhan Muslim ibn Aqil dan Hani ibn Arwah dilaporkan oleh beberapa musafir. Rasul Ja'farian percaya bahwa alasan Husain maju ke Kufah, bahkan setelah mendengar berita kematian Muslim ibn Aqil, adalah karena dia dan para sahabatnya mengharapkan kemenangan. Dia mengacu pada riwayat yang diriwayatkan pada waktu itu tentang kemungkinan kemenangan, dalam arti bahwa Husain ibn Ali lebih menarik daripada Muslim ibn Aqil, dan orang-orang Kufah bergegas membantunya ketika mereka melihatnya. Ja'farian menganggap alasan menemani keluarga Husain dalam perjalanan ke Kufah sebagai niatnya untuk merebut kekuasaan dari Yazid, karena jika mereka menang di Irak, Hijaz akan tetap berada di tangan Bani Umayyah, dan bisa ditebak bagaimana mereka melakukan keluarga Husain. Di tempat berikutnya, Husain mengetahui bahwa orang yang telah dikirim dari Hijaz ke Kufah untuk memberitahu Husain tentang kedatangan awal Kufian telah terungkap dan telah dilempar dari puncak istana di Kufah yang dibunuh. Setelah mendengar ini, Husain mengatakan para pendukungnya bahwa mengingat peristiwa yang telah terjadi, seperti pengkhianatan terhadap Kufi, siapapun diizinkan meninggalkan karavan Husain. Menurut Ja'farian, berita tersebut menunjukkan bahwa situasi di Kufah telah berubah dan situasinya sama sekali berbeda dengan ketika diberitakan si Muslim. Jelas bagi Husain bahwa pergi ke Kufah tidak lagi tepat mengingat penilaian politik. Di daerah Syaraf atau Zuhsum, penunggang kuda berada di bawah pimpinan Al-Hur bin Yazid, dan karena cuaca panas, Husain memerintahkan mereka dan kuda mereka untuk diberi minum, dan kemudian di sana dia mengumumkan bahwa tentara Hur motif gerakan dan berkata, "Anda tidak memiliki seorang imam, dan saya menjadi sarana untuk menyatukan umat. Keluarga kami lebih pantas mendapatkan pemerintahan daripada siapapun, dan mereka yang berkuasa tidak pantas mendapatkannya dan memerintah
secara tidak adil. Jika Anda mendukung saya akan pergi ke Kufah. Tapi jika kamu tidak menginginkanku lagi, aku akan kembali ke tempat pertamaku. Namun, Kufi yang menemani Hur tidak menjawab. Kemudian, Husain melakukan sholat dan bahkan orang-orang Hur dan Kufi mengikuti Husain. Setelah sholat, dia mengingat kata-katanya kepada orang-orang Kufi dan berbicara tentang hak keluarga Muhammad dan hak keluarga ini atas kekhalifahan dan merujuk pada surat-surat yang telah ditulis oleh orang-orang Kufah kepadanya. Hur yang tidak mengetahui surat-surat yang dikirim oleh kaum Kufi kepada Husain tidak mengubah keputusannya, meskipun Husain menunjukkan kepadanya 2 kantong penuh surat-surat Kufi dan mengakui bahwa dia bukan salah satu dari mereka yang telah menulis surat kepadanya, dan bahwa dia berada di bawah Ubaidullah ibn Ziyad. Dia memerintahkan untuk membawa Husain dan teman-temannya ke Ibn Ziyad tanpa perlawanan, dan dia bermaksud untuk meyakinkan Husain tentang hal ini. Ketika Husain siap untuk pergi, Hur menghalangi jalannya dan mengatakan bahwa jika Husain tidak menerima perintah yang diberikan oleh Ibn Ziyad kepada Hur, dia tidak akan mengizinkan Hur pergi ke Madinah atau Kufah. Husain membacakan khutbah dan berkata, "Saya tidak melihat kematian kecuali kesyahidan dan hidup dengan penindas kesulitan. Menjelaskan alasan penentangannya terhadap pemerintah, ia memperkenalkan dirinya dan mengingatkan pahitnya kesetiaan orang-orang Kufi kepada ayah dan saudaranya, dengan mengatakan, orang-orang ini telah tunduk pada ketaatan setan dan telah meninggalkan ketaatan kepada Allah yang Maha Penyayang. Seorang utusan dari Ibn Ziyad datang ke Hur dan tanpa menyapa Husain, dia mengirim surat kepada Hur di mana Ibn Ziyad telah memerintahkan Husain untuk tidak berhenti dimanapun dia memiliki akses dan benteng yang kuat. Dengan surat ini, Ubaidullah ingin memaksa Husain untuk berperang. Zuhair ibn Kain menyarankan kepada Husain untuk menyerang pasukan kecil Hur dan merebut desa berbenteng Ikr. Tetapi Husain menolak karena dia tidak ingin memulai perang. Pada tanggal 2 Muharram, Husain mendirikan tenda di daerah Karbala. Menurut riwayat Muhammad Al-Baqir, di belakang tenda karavan Husain adalah Nizari, dan tumbuhan ini mencegah pengepungan oleh orang-orang Kufi dan merupakan satu-satunya cara untuk menghadapinya. Pada hari ketiga, situasi semakin memburuk dengan kedatangan pasukan berkekuatan 4.000 orang di bawah komando Umar bin Sa'ad sebagai putra salah satu sahabat Muhammad. Ibn Sa'ad enggan melawan Husain dan melakukan upaya sia-sia untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab menghadapi Husain. Tetapi Ibn Ziyad berkata bahwa jika dia tidak mematuhi perintah ini, dia tidak akan memberinya aturan rai. Setelah mendengar ini, Ibn Sa'ad menuruti Ibn Ziyad, berharap setidaknya dia akan mencegah perang dengan Husain. Pertama-tama, Ibn Sa'ad mengirim surat kepada Husain menanyakan tentang niatnya untuk datang ke Irak. Seorang kurir mencapai Ibn Sa'ad dan menunjukkan keinginan Husain untuk mundur. Dan Husain mengatakan bahwa dia datang ke Irak karena surat-surat kaum Kufi dan bahwa dia
akan kembali ke Madinah jika orang-orang Irak tidak menginginkannya lagi. Ibn Sa'ad melaporkan masalah ini kepada Ibn Ziyad. Ibn Ziyad bersikeras bahwa Husain harus berjanji setia kepada Yazid, dan jika Husain tidak berjanji setia, tunggu perintah berikutnya. Tak lama setelah itu, Umar bin Sa'ad diperintahkan untuk mencegah Husain dan para sahabatnya mencapai air. Ada desas-desus bahwa Husain ingin menyerah, tetapi Hakabah bin Saman Gulam, istri Husain, bersaksi bahwa Husain tidak pernah mengajukan penawaran dan hanya meninggalkan tanah Karbala dan pergi ke suatu tempat untuk menentukan tugas perang. Bahramanian mengatakan bahwa surat itu mungkin merupakan bagian dari rencana untuk menghancurkan wajah Husain, karena tidak mungkin Ibn Sa'ad melaporkan kebohongan seperti itu kepada Ibn Ziyad. Menurut Rasul Jafarian, Syamr berpengaruh dalam mengubah pendapat Ibn Ziyad dalam menolak usulan Husain agar ia pergi ke salah satu perbatasan negara Islam atau kembali ke Madinah. Merujuk pada sumber-sumber primer seperti Tarikh Tabari dan Al-Kamil fi Al-Tarikh, ia menekankan bahwa Husain bin Ali tidak ingin dibiarkan pergi ke Yazid dan berjanji setia pada tahap apapun. Pada tanggal 7 Muharram, sebuah surat diterima dari Ibn Ziyad kepada Ibn Sa'ad yang memerintahkan pasokan air ke kamp Husain. Umar membuat pasukan 500 orang di bawah komando Amr ibn Hajjaj selama 3 hari. Husain dan teman-temannya kehausan. Pada malam hari, sekelompok 50 orang dengan berani menyerang sungai Efrat di bawah komando Abbas, tetapi hanya mampu membawa sedikit air. Syamr membawa pesan kepada Ibn Sa'ad bahwa Ibn Ziyad memerintahkan Umar ibn Sa'ad untuk menyerangnya jika Husain tidak menyerang, atau Umar ibn Sa'ad menyerahkan komando tentara kepada Syamr. Syamr juga menambahkan pesan bahwa tubuh Husain harus ditendang setelah dia terbunuh, karena dia adalah seorang pemberontak. Ibn Sa'ad mengutuk dan menghinanya ketika dia mendengar kata-kata Syamr, mengatakan bahwa semua usahanya untuk mengakhiri masalah secara damai tidak efektif. Ibn Sa'ad tahu bahwa Husain tidak akan menyerah, tapi Umar bin Sa'ad tidak mengizinkannya dan dia bertanggung jawab untuk melakukannya sendiri. Pada malam hari ke-9 Muharram, Ibn Sa'ad pergi dengan pasukannya ke tenda Husain. Sementara Husain bersandar pada pedangnya, dia melihat di dunia mimpi kakeknya Muhammad yang memberitahu Husain bahwa dia akan segera bergabung dengannya. Husain mengirim saudaranya Abbas untuk mencari tahu apa yang dimaksud Kufi. Sementara itu, setelah mendengar kondisi baru Ibn Sa'ad, kedua pasukan itu saling menghina dan mengutuk Husain. Husain yang diberitahu tentang masalah ini meminta istirahat malam itu dan membaca khutbah kepada kerabat dan pendukungnya yang kemudian diriwayatkan oleh Abi bin Husain. Saya memuji Tuhan yang memuliakan kami dengan kenabian Muhammad dan mengajari kami Al-Quran dan agama. Saya tidak mengenal seorang penolong lebih baik dari teman-teman saya dan keluarga yang lebih tulus dari keluarga saya. Semoga Tuhan membalas Anda. Saya pikir kita akan dibunuh besok. Saya meminta Anda untuk pergi dan saya tidak memaksa Anda untuk tinggal. Gunakan kegelapan malam dan pergi. Namun, para sahabatnya tidak menerima dan tetap setia pada kesetiaan mereka. Zainab pingsan karena putus asa. Husain bersiap untuk perang.
dia mengikat tenda-tenda itu dan mengikatnya dengan tali. Dia membangun gundukan kayu dan alang-alang di sekitar tenda untuk mencegah musuh mendekati mereka dengan membakarnya bila perlu. Husain dan rekan-rekannya berdoa sepanjang malam dan pertempuran dimulai besok pagi. Malam itu, sekitar 30 anggota tentara Yazid bergabung dengan Husain.